Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, gue akan merangkum film yang berjudul Die Ship tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang bekerja sebagai pemburu vampir demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Akankah pria ini berhasil memburu para vampir tersebut? Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys. Langsung saja tanpa baik bacot, gunakan headset, jauhi keramaian, atur posisi rebahan, dan selamat menonton. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bud Jablonski, kita panggil saja Bud. Ia seorang pemburu vampir yang menyamar sebagai petugas pembersih kolam renang. Terlihat Bud sedang membersihkan kolam sambil mengintai sebuah rumah yang dihuni oleh vampir. Ketika di luar rumah sepi, ia pun langsung melancarkan aksinya untuk memburu vampir dan berhasil membunuh dua vampir di rumah itu. Karena taring vampir sangat berharga, lantas ia mencabutnya untuk dijual kepada temannya. Setelah selesai, Bud kembali ke apartemen dan membersihkan lukanya. Scene berpindah ke seorang anak bernama Peg. Terlihat ia sedang menunggu seseorang untuk menjemputnya pulang sekolah. Ternyata Peg adalah anak dari Bud. I'm your only daddy, ho. Ketika sampai di rumah, terlihat seorang wanita yang tak lain adalah ibunya Peg sekaligus mantan istri Bud bernama Josh. Mereka berpisah karena Bud sering berbohong untuk menutupi pekerjaan aslinya sebagai pemburu vampir. Di sini Josh bercerita bahwa ia akan menjual rumahnya untuk membiayai sekolah dan hidup anaknya lalu pindah keluar kota untuk tinggal bersama ibunya. Bud yang tak mau kehilangan anaknya meminta waktu untuk mencari uang agar Josh tak jadi menjual rumah itu. She's not going to be able to keep going to unless we pay tuition by Monday. $5,000 for a child? And she... Okay, fine. Lalu Bud pergi ke sebuah toko milik temannya bernama Troy. Di sana ia hendak menjual taring vampir kepada Troy. Karena harganya sangat murah, ia pun hanya menjual satu pasang taring dan satu lagi akan dijual ke Serikat. Serikat adalah organisasi para pemburu vampir. Karena sedang butuh uang banyak, ia juga menjual senjata dan sepatu miliknya. I think you have something else. Bud terlihat pusing bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Lantas, ia meminta bantuan ke teman lamanya bernama Big J. Saat malam hari, terlihat seorang vampir wanita bernama Audrey dan pengawalnya mendatangi sebuah rumah. Terlihat Audrey sedih dan marah melihat keluarganya yang telah tewas. Lalu ia memerintahkan pengawalnya untuk menemukan pembunuhnya. Find him. Keesokan harinya, Bud bertemu dengan Big J di suatu tempat. Lalu ia mengajak Bud ke sebuah tempat rahasia. Ternyata tempat itu ialah Serikat Pemburu Vampir yang dimana dulu Bud adalah anggotanya. Karena sering melanggar peraturan, akhirnya Bud dikeluarkan dari sana. Di sini Big J membantu agar Bud bisa bergabung lagi untuk memburu vampir dan bisa menjual taring dengan harga mahal. Akhirnya Bud diberi kesempatan dan akan ditemani oleh seseorang untuk mengawasinya. Fine. With anything else? No, this is shit. Female. All right, think about it this way. You're going to be my eyes and ears. You work out? Ketika mempersiapkan senjata untuk memburu vampir, datang seseorang yang dimana ia adalah partner baru Bud bernama Seth yang dikirim untuk mengawasinya. Akhirnya, pemburuan pertama mereka pun dimulai. Terlihat Seth sangat pintar dan hafal tentang kebiasaan vampir. Namun, ia penakut dan tak pandai dalam hal memburu vampir. Lantas, Bud menyuruh Seth menunggu di mobil sedangkan Bud pergi memburu sendiri. Stay in the truck. Di dalam mobil, Seth ditelepon oleh bosnya agar selalu mendampingi Bud untuk mengawasinya.
Akhirnya, ia pun masuk ke dalam menyusul Bud. I said duck. Come on, no, I'm not okay. Ketika pulang, catatan Seth tertinggal di mobil yang dimana catatan itu adalah pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bud. Di tempat lain, terlihat Audrey mendatangi Troy. Terlihat Audrey memiliki kekuatan yang luar biasa karena mampu bergerak di siang hari. Di sini ia menanyakan siapa yang telah menjual taring vampir milik keluarganya yang dibunuh. Apartemen, Bud bertemu dengan seorang wanita penghuni baru bernama Heather. Lantas, mereka pun berbincang dan berkenalan dengannya. Yeah. Welcome to the building. Thank you. Keesokan harinya, Bud menjemput Seth untuk melakukan pemburuan yang kedua. Di sini, Bud meminta kepada Seth agar tidak melaporkan pelanggaran yang dibuatnya kepada bosnya. Ia juga bercerita melakukan semua ini agar tidak kehilangan anaknya. Sebelum berburu, Bud menghampiri Troy. Mereka berdua kaget melihat semua orang sudah tewas termasuk Troy. Lantas, mereka pun pergi dari sana. Oh, no. Dude, how do you think he feels, huh? Come on, let's go. We gotta get out of here. Wait. Saat pulang ke apartemen, Bud curiga terhadap Heather. Ia melihat Heather sedang berbincang dengan seorang pria seakan sedang mengawasinya. Esok paginya, Bud dan Seth melakukan perburuan ke markas vampir. These garlic grenades, pull the pin, garlic and sawdust comes out. Mereka bertemu dengan pemburu lainnya. Dikarenakan jumlah vampir sangat banyak, akhirnya mereka memutuskan untuk berburu bersama. Anybody gets close to me, spit in their eye. No. Baby, big money. This is what I was talking about. This was good, yeah? Singkat waktu, ketika Bud menemani anaknya ke pesta ulang tahun, ia mendapat telepon dari Audrey. Audrey berniat balas dendam kepada Bud karena telah membunuh keluarganya. Akhirnya, Bud menjemput anaknya dan pergi dari sana. Saat hendak pergi, tiba-tiba akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Setelah berhasil meloloskan diri dari anak buah Audrey, Bud mengajak anaknya untuk pulang. Saat masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Hola, Bud. ternyata di sana sudah ada Audrey dan pasukannya yang menyandra istri Bud. Di sana terlihat juga Seth yang sudah digigit oleh vampir itu. What is happening, Bud? Look, I can try to explain it right now, but it's not gonna. Vampires. Vampires. Don't even look at it. Listen. Lantas, Audrey pergi membawa istri dan anaknya dan meninggalkan Bud yang pingsan agar digigit oleh Seth yang akan berubah menjadi vampir. Mereka berdua pun terbangun bersamaan. Seth yang sudah digigit merasa aneh dengan tubuhnya. Akhirnya Seth sadar bahwa ia sudah menjadi vampir. Oh, that's not good. Ketika merasa lapar, Seth langsung menyerang Bud. Anehnya, Seth yang sudah dipotong masih bisa hidup dan berbincang dengan Bud. You rushed. Still fits. Look. You look alright. Yeah. You swear? Di dalam mobil, Seth minta maaf kepada Bud karena mencoba memakannya. Mereka berdua hendak pergi menolong istri dan anaknya Bud. Sebelumnya, Bud pulang ke apartemen untuk menemui Heather. Di sana, Bud mengintegrasi Heather dan keributan pun terjadi. Bud, just listen. A choice, I don't okay? give a rat's ass. Stupid, Bud. Let me at least explain. Di sini, Heather bercerita bahwa ia melakukannya terpaksa. Ia juga berencana untuk balas dendam pada Audrey karena telah merubahnya menjadi vampir. I'm sorry. Hey, bud. I don't. Di tempat lain, Audrey membawa istri dan anak Bud ke markasnya. Audrey berencana untuk merubah Peg menjadi vampir dan membunuh Josh.
Scene kembali ke apartemen Heather. Di sana terlihat mereka sedang mengobati Seth. Setelah sembuh, mereka bertiga pun pergi ke markas Audrey untuk menyelamatkan istri dan anaknya Bud. Sesampai di markas Audrey, mereka langsung membombardir tempat itu. Karena jumlahnya terlalu banyak, mereka bertiga terpojok ditembaki para vampir itu. Namun, tiba-tiba Big J datang menyelamatkan mereka. Lantas, mereka berbagi tugas. Bud dan Big J masuk lewat terowongan, sedangkan Heather dan Seth masuk dari arah lain. Audrey yang tahu kedatangan Bud memerintahkan pengawalnya untuk membunuhnya. Tráemelo. Di terowongan, mereka diserang dan di sini terlihat Big J tergigit oleh salah satu vampir. Lantas, Big J menyuruh Bud untuk pergi duluan menyelamatkan keluarganya, sedangkan ia akan menghadang para vampir itu. I work alone? Ketika mau sampai, Bud dihadang oleh pengawal Audrey. Lalu, Seth dan Heather datang untuk menghadapi pengawal itu dan menyuruh Bud untuk pergi. Still working on that land. Akhirnya, Bud sampai di tempat Audrey. Lantas, mereka berdua pun bertarung. El diablo llega por... Di sini, terlihat Bud kewalahan menghadapi Audrey. Akhirnya, Bud berhasil mengalahkan Audrey dengan jebakan yang dibuatnya. Mereka semua berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat kecuali Big J. Bud sangat sedih karena kehilangan teman baiknya itu. Where's Big John? Good. Did that. Wait, shit, what do you... What about him? Well, I was thinking, what if we try? Hunter too. No. Di akhir film, terlihat Big J yang berhasil selamat dari serangan para vampir dan film pun berakhir. How can this true gangster shit?